silakan buka Al-Qur'annya, Al-Baqarah ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, sebagai seorang muslim dan muslimah, hendaknya kita punya tujuan dalam melangsungkan kehidupan di dunia ini. Dan dalam melaksanakan tujuan tersebut, kita semua berharap dapat terhindar dari hal-hal yang menyesatkan. Maka dari itu hadirlah akidah. Lantas, apa saja sih peran akidah dalam kehidupan kita? Langsung saja kita undang narasumber keren kita, Ustadz Insinyur Hari Nopriansah, MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik. Semoga semuanya juga dalam keadaan baik. Amin. Oke Ustadz, untuk seluruh peserta nih kelihatan nggak sabar nih Ustadz untuk mendengarkan materi luar biasa mengenai tema peran akidah dalam kehidupan. Tapi sebelum ada penyampaian materi, alangkah lebih baik kita mengenal Ustadz terlebih dahulu. Maka dari itu, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari beliau. Beliau ini memiliki nama lengkap Insinyur Hari Nopriansah, MSI, yang lahir di Bandung 15 November 1966. Jabatan beliau sekarang Kepala Program Studi D3 Perkebunan, jenjang pendidikan S1 di Universitas Lampung tahun 1989 dan melanjutkan di jenjang S2 di IPB 1998. Itu dia tadi CV singkat dari beliau. Untuk Ustadz, waktu penyampaian materi 45 menit dan izinkan saya untuk mengingatkan kembali apabila waktu tersisa 5 menit lagi. Dan setelah penyampaian materi, akan ada sesi Q&A, tanya jawab. Jadi untuk teman-teman, diharapkan menyimak dengan seksama, dan nanti dapat melayangkan pertanyaan-pertanyaan melalui room chat atau menggunakan fitur raise hand pada sesi tanya jawab. Oke Ustadz, waktu 45 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon konfirmasi, apakah suara saya bisa didengar dengan baik dan jelas? Alhamdulillah Ustadz jelas. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar sampai akhir, tidak ada gangguan sinyal sedikit pun. Saya akan share screen terlebih dahulu ya. Oke, mohon konfirmasi apakah bahan presentasi sudah bisa dilihat? Sudah, Ustadz. Sudah? Oke. Sudah, Ustadz.
Sudah terlihat ya? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indal atqakum. Wa qala ta'ala walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Shadaqallahul adzim. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terlimpah kepada kita semua. Semoga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam mari kita sampaikan semoga dilimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang tetap istiqomah. Kita berdoa kepada Allah semoga kita digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad yang mampu berkudah kepada baginda Rasul, dan pada saatnya kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, senang sekali pada malam hari ini bisa bersilaturahim dengan adik-adik semua, para pemuda Islam yang akan menjadi pemimpin-pemimpin Islam pada masanya, untuk kemudian mengembalikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, ya, berkontribusi besar dalam membangun peradaban di dunia ini. Sebelumnya mohon maaf ya, tema tadi yang disampaikan adalah peran akidah gitu ya. Saya ingin memperluas bahasannya gitu ya. Jadi optimalisasi peran ya, sebagai seorang mahasiswa muslim dalam membangun negeri ya, karena akidah tentu bukan hanya sebatas keyakinan gitu ya, tapi harus diwujudkan secara nyata dalam berbagai macam peran yang kita mainkan dalam hidup dan kehidupan kita. Ya. Nah, oleh karena itu, izinkan saya pada malam hari ini menyampaikan sebuah tema tentang optimalisasi peran belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, pada kita sekarang masih di bulan Dzulhijjah, baru saja kita menunaikan Idul Adha, Idul Kurban, dan saudara-saudara kita di Makkah, di Masjidil Haram baru saja selesai menunaikan ibadah haji. Ya, kemudian tema yang saya ambil, optimalisasi peran belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Adik-adik yang berbahagia, tidak kurang 17 kali dalam sehari ya, bahkan bisa sampai ya 30-40 kali ya, kalau kita tidak hanya menunaikan sholat fardu ya, ditambah dengan rawatib, ditambah dengan qiyamul lail, ditambah dengan duha ya. Tapi paling tidak 17 kali dalam sehari kita mengulang-ulang dan menegaskan prinsip keyakinan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yang kemudian itu menjadi dasar dari pelaksanaan berbagai macam aktivitas hidup dan kehidupan kita. Kalau tadi disampaikan tentang akidah, ya, jadi inti sari akidah itu ada di antaranya di dalam surat Al-Fatihah. Ya, di mana di dalam surat Al-Fatihah itu ya, kita menegaskan keyakinan kita bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin, bahwa Allah adalah Rabb semesta alam, ya, Rabb manusia termasuk di dalamnya. Dalam makna bahwa Allah lah yang menciptakan, ya, menghidupkan, ya, memelihara, ya, memberi rezeki ya, manusia dalam hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Kemudian kita juga menegaskan bahwasanya Allah adalah Malik Yaumiddin, ya, Raja di Raja, penguasa, ya, hari akhir, hari pembalasan, termasuk juga tentunya penguasa dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Ya, dialah yang paling berhak untuk membuat ketetapan, peraturan, undang-undang yang menjadi pedoman hidup kita di muka bumi ini.
dan kepadanya lah kita juga kemudian punya kewajiban untuk taat secara totalitas tanpa reserve dalam menjalani hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Lalu kita juga menegaskan bahwasanya Allah adalah ilah, sesembahan kita. Ya, sehingga kemudian kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mengabdi, beribadah. Itulah deklarasi akan keyakinan kita, mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai ilah, yang menjadi salah satu bagian dari tauhidullah kita. Ya. Dan tentu seperti saya sampaikan tadi, yang namanya keyakinan akidah itu bukan hanya sebatas akidah itu bukan hanya sebatas keyakinan begitu, yang tidak kemudian diwujudkan ya dalam berbagai macam aktivitas hidup dan kehidupan kita, dalam berbagai peran-peran kita. Tapi bahkan kemudian keyakinan itu, akidah itu harus menjadi landasan, harus menjadi dasar, harus menjadi pondasi dari seluruh peran-peran kita, dari seluruh aktivitas dan kegiatan kita. Sebab hanya dengan itulah ya seluruh peran dan aktivitas kita akan bernilai di hadapan Allah Ta'ala, akan berbuah kebajikan di akhirat nanti. Ya, tidak ada amalan kecil ya ketika dia dilaksanakan di atas dasar akidah, ya maka dia akan kemudian berbuah kebajikan. Ya, ketika kita sakaratul maut, ketika kita di alam kubur, ketika kita dihisab, bahkan ketika kita kemudian dikembalikan ya di sisi Allah nanti. Dan sebaliknya, tidak ada amalan besar ya ketika dia tidak ditegakkan di atas fondasi akidah, dia menjadi tidak bernilai. Ya, kematian seseorang yang dikatakan di atas jalan dakwah, di jalan jihad, kalau kemudian itu tidak tegak lurus di atas nilai-nilai akidah, itu tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Jadi ini menjadi sangat-sangat penting. Maka mengapa kemudian paling tidak 17 kali sehari kita mengulang-ulang itu untuk menguatkan kita, menguatkan kesadaran, keyakinan untuk kemudian senantiasa meluruskan kembali apakah kita benar-benar sudah hidup dengan segala macam aktivitasnya, dengan seluruh peran-peran kita di atas nilai-nilai keyakinan itu. Ya, bahwa kita sudah menjadikan Allah sebagai Rabb, bahwa kita sudah menjadikan Allah sebagai Malik, bahwa kita sudah menjadikan Allah sebagai ilah. Ya, nah, harapannya ada upaya pelurusan terus-menerus, karena sangat mungkin dalam perjalanan kehidupan kita, ya, karena ada syaitan yang senantiasa menggoda, berupaya menyesatkan kita, karena ada hawa nafsu yang juga bersemayam dalam tubuh kita, ya, mungkin secara sadar atau tidak sadar kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ya, kita tidak menempatkan Allah sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai ilah, sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, ya, melalui pembacaan Al-Fatihah itu seolah-olah Allah ingin mengingatkan kita, mengajak kita untuk meluruskan kembali orientasi kehidupan kita. Kalau kemudian sempat ada penyimpangan-penyimpangan, pergeseran-pergeseran niat, pergeseran-pergeseran motivasi dan orientasi, coba kita luruskan seperti itu. Gitu. Nah, kemudian ya tadi harapannya dengan implementasi keyakinan, dengan implementasi akidah yang lurus dalam hidup dan kehidupan kita, dalam seluruh kegiatan kita, dalam seluruh peran kita berharap mendapatkan ya, kebaikan, mendapatkan kesuksesan, keberuntungan, kebahagiaan, kemuliaan. Dan itu salah satu peran asasi dari akidah itu adalah ya dia yang akan menentukan apakah kita mendapatkan tempat yang baik atau tidak dalam kehidupan di muka bumi dan juga di akhirat. Tadi saya mengawali dengan membaca 2 buah ayat ya yang menegaskan tentang peran iman dan takwa ya, sebagai padanan dari akidah itu dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, yang pertama Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang memiliki akidah yang salimah, yang lurus, dan terimplementasikan dalam hidup dan kehidupannya dengan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Maka dia yang akan menjadi orang yang paling mulia. Ya, jadi siapa yang paling bertakwa, ya maka dialah yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Ya, bukan karena faktor-faktor lain seperti itu. Ya, itu dalam lingkup pribadi. Bagaimana ketika kita sebagai pribadi mencita-citakan untuk menjadi pribadi yang terbaik ya di mata Allah, maka indikator yang Allah gunakan adalah ketakwaan kita sebagai implementasi dari akidah yang salimah tadi. Ya. Ya, bahkan bukan hanya pada level pribadi, ya dalam lingkup sebuah bangsa dan negara sekalipun, ketakwaan penduduk negeri itu yang kemudian menjadi barometer barokah yang Allah akan berikan kepada mereka. Ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlul qura amanu wattaqau."
jikalau sekiranya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka pasti akan kami limpahkan kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Ya, begitu penegasan Allah. Ya, bahkan sebuah umat, sebuah bangsa, sebuah negara akan menjadi yang terbaik ketika mereka melaksanakan berbagai macam aspek kehidupannya dengan sebagai perwujudan keimanan. Sehingga ada ayat yang mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat ya yang dihadirkan, yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian senantiasa mengajak orang untuk berbuat kebajikan dan mencegah orang dari berbuat keburukan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi betapa tegas Allah mengatakan bahwa syarat kesuksesan, ya, keberuntungan, kebaikan, kebahagiaan, kemuliaan itu adalah akidah yang salimah yang mewujud dalam keimanan dan ketakwaan kita sehari-hari di tengah-tengah berbagai macam peran dan aktivitas kita. Ya. Oleh karena itu, setelah pengakuan Allah sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai Ilah, maka kita kemudian menegaskan konsekuensi daripada pengakuan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwasanya kita hanya ya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang kita lakukan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, semuanya kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lain. Dan hanya kepada Allah kita bergantung, hanya kepada kita bersandar, hanya kepada kita bertawakal. Nah, dan kita berharap kita diberikan keistiqomahan nih dalam mengimplementasikan nilai-nilai akidah tadi dalam wujud ketakwaan. Karena hanya dengan keistiqomahan berada di jalan luruslah kita akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Ya, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ya, barang siapa yang menyatakan bahwasanya Rabb-nya adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla taqafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Maka akan turun kepada mereka malaikat dengan mengatakan, ya, jangan takut, ya, jangan bersedih hati, dan berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah. Ya, istiqomah. Makanya kemudian kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami Allah jalan-jalan yang lurus, ya. Jadi tidak zigzag, tidak bengkok sana bengkok sini, lurus gitu. Dari awal sampai akhir. Dan ini penting, ya gitu. Ketika kita mendeklarasikan keimanan mendeklarasikan akidah kita, mendeklarasikan keimanan ketakwaan kita, maka kita dituntut untuk menghambakan diri kepada Allah secara konsisten, ya, dari syahadat kita sampai ketika kita wafat, ya. Nah, makanya ketika seorang wafat mengakhiri dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Gitu. Ya, makanya kita doa ihdinas siratal, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang yang istiqomah tadi. Nah, yang menariknya bukan hanya sekadar jalannya, tapi kita juga berharap, ya, diberikan kekokohan sebagaimana orang-orang terdahulu sudah meniti jalan ketakwaan sebagai implementasi dari syahadat yang benar. Ya, maka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepadanya, yaitu orang-orang yang istiqomah dalam, ya, mengimplementasikan akidahnya, mengimplementasikan keimanan dan ketakwaannya dalam ketaatannya kepada Allah. Ya, jadi, dan memang kita lihat di dalam Al-Quran, Allah sudah menegaskan bahwa Allah sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai Ilah, telah menetapkan petunjuk hidup yang harus dipedomani oleh orang-orang yang bertakwa untuk tadi baik, bahagia, selamat, mulia. Itulah ajaran Islam gitu. Dan kita dituntut istiqomah dalam berislam. Tapi dalam konteks implementasi nilai-nilai Islam, Allah juga, ini karena Allah sayang sama kita supaya kita mudah gitu, supaya dapat gambaran konkret bagaimana penegakan nilai-nilai Islam, dapat contoh nyata, maka para nabi dan rasul itu kemudian juga bukan hanya dijadikan sebagai pembawa risalah yang menyampaikan risalah, tapi mereka sekaligus dijadikan model, sebagai contoh, sebagai teladan, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akidah, nilai-nilai keimanan, dan nilai ketakwaan dalam seluruh aspek kehidupannya sampai wafatnya. Nah, salah satu contoh hamba terbaik yang Allah abadikan di dalam Al-Quran
ya dalam hal implementasi nilai-nilai tauhid ya dalam berbagai macam aktivitasnya terkait dengan peran-peran yang melekat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim ini luar biasa ya sepak terjangnya ya aktivitasnya ya. Bahkan diabadikan oleh Allah, dia kemudian dikenang oleh manusia sepanjang zaman. Bahkan kemudian Nabi Ibrahim berserta keluarga mendapatkan makom yang tersendiri tadi. Mendapat tempat yang luar biasa ya, dia menjadi bapak para nabi, bapak tauhid ya gitu. Ya, kemudian termasuk nabi yang memiliki ulul azmi, digelar Khalilullah gitu ya. Itu karena apa? Karena tauhid yang begitu kuat ya, yang merasuk dalam hati sanubarinya, kemudian diimplementasikan ya dalam seluruh aspek kehidupannya gitu. Dan luar biasa bagaimana implementasi tauhid yang sempurna dari Nabi Ibrahim dalam hidup dan kehidupannya. Gitu. Dan itulah yang kemudian tadi ya, karena konsisten dan komitmen Nabi Ibrahim menegakkan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, maka itulah kemudian dia mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Nah, saya pikir ini yang menjadi PR kita gitu ya, bagaimana kemudian mewujudkan keyakinan kita, akidah kita, keimanan kita, ketakwaan kita secara nyata, sehingga dengan konsisten kita, dengan konsistensi dan komitmen kita menegakkan nilai-nilai keimanan itu, kita akan mendapatkan tadi kebaikan, ya, keberuntungan, kebahagiaan, kemudian bukan hanya dunia tapi di akhirat. Nah, tentang keteladanan Nabi Ibrahim ya dalam mengimplementasikan nilai-nilai ketauhidan di dalam berbagai macam aktivitasnya, ini sudah ditegaskan oleh Allah ya di surat Al-Mumtahanah ya surat 60 ayat 4 ya qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ya sungguh kata Allah telah ada suri tauladan yang baik bagimu ya pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Jadi di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 itu Allah menegaskan ya bahwa pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, khususnya keluarga itu, terdapat contoh teladan yang baik. Tadi yang paling mendasar di bagaimana implementasi akidah yang salimah itu ya, dalam seluruh aspek kehidupannya, dalam seluruh peran-peran yang melekatnya. Apalagi kalau kita lihat ternyata Nabi Ibrahim itu memang hidup dalam sebuah masyarakat yang sesat itu secara keyakinan, ya, di mana mereka menyembah berhala-berhala yang itu sudah didapati oleh Nabi Ibrahim. Alasan tetua-tetuanya sejak dari dulu sudah nenek moyang gitu. Bagaimana itu Nabi Ibrahim yang hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala yang sudah turun temurun, tapi kemudian dia terbebas dari tradisi-tradisi jahiliyah itu. Kalau bukan karena kekokohan akidah tadi. Nah itu ditegaskan oleh Allah juga di surah Al-Mumtahanah ayat ke-6-nya gitu. Ya sungguh pada mereka itu Ibrahim ya dan berarti ada tauladan yang baik bagimu. Yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan pahala dan keselamatan pada hari kiamat. Nah, tadi, kita ingin mendapatkan kebaikan, ya kita jalannya adalah iman dan takwa, termasuk meniti jalan orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat dari Allah, di antara Nabi Ibrahim AS. Ya. Jadi ketika kita mengharapkan pahala, mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, ya tentu tadi kita bagaimana mencontoh ya bagaimana Nabi Ibrahim mengimplementasikan nilai seperti itu. Nah, adik sekalian, apa peran-peran yang berhasil dimainkan oleh Nabi Ibrahim dengan seluruh tugas dan tanggung jawabnya, dengan berbagai macam aktivitasnya, yang kemudian semuanya itu tegak di atas nilai-nilai tauhid. Ya, paling tidak ada 4 peran utama, gitu, ya, sebagai pribadi, sebagai kepala keluarga, sebagai warga masyarakat, dan sebagai penduduk sebuah negeri. Dan saya pikir kita semua, khususnya adik-adik, para pemuda-pemudi Islam, para calon pemimpin masa depan, tidak bisa melepaskan peran ini. Ya, siapa yang tidak melekat padanya peran-peran sebagai pribadi, sebagai bagian dari sebuah keluarga, sebagai warga masyarakat, sebagai penduduk negeri. Kita semua pada diri kita semua melekat peran-peran ini. Hanya ada orang-orang yang sadar, kemudian bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugasnya. Ya, ada orang yang ya pura-pura lupa gitu ya, mungkin hanya fokus kepada pribadi dan keluarga, nggak urusan dengan masyarakat, nggak urusan dengan negara, itu sudah ada yang ngurus gitu ya. Atau sebaliknya ada yang ngurusin masyarakat negara, abai terhadap pribadi dan keluarganya gitu. Nah, Nabi Ibrahim mencontohkan bagaimana mampu melaksanakan peran-peran ini secara seimbang. Ya, tidak ada yang dikedepankan, tidak ada yang dipinggirkan, semuanya ya berjalan secara paralel, secara seimbang, dan luar biasa pelaksanaan tugas-tugasnya.
Nah, saya pikir itu tentu menjadi introspeksi buat kita, ya, buat kita, buat saya, buat adik-adik, terutama saya buat adik-adik sebagai mahasiswa muslim, sebagai pemuda-pemudi Islam, sebagai calon pemimpin umat pada masa-masa, karena bagaimana kemudian mampu mengokohkan peran-peran ini di atas nilai-nilai tauhid. Ya, bagaimana mampu mengimplementasikan nilai-nilai tauhid dalam seluruh peran-peran ini gitu. Jadi akidah itu bukan sesuatu yang mati, tetapi dia sesuatu yang hidup, yang menggerakkan keyakinan, menggerakkan motivasi, semangat, gairah, menggerakkan raga ini, menggerakkan pemikiran untuk kemudian berbuat dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, sebagai pribadi, kepala keluarga, sebagai warga masyarakat, sebagai penduduk negeri. Nah, ini peran-peran, saya pikir tadi, ini peran-peran utama, peran-peran pokok yang melekat dalam diri kita. Saya katakan, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak melekat padanya peran-peran ini. Ya, tinggal tadi ada yang kemudian ya sibuk dengan pribadinya, ada yang sibuk dengan paling banyak manusia sekarang ini fokus di dua ini, pribadi dan keluarga, lebih kepada saya, kami lah gitu. Jadi waktu, tenaga, pikiran, ya semuanya biasanya orang dicerahkan untuk kebaikan pribadi dan keluarga. Gitu. Ya, jadi orang berpikir saya mau lakukan apa, mau ikut kegiatan apa, ya, kira-kira untungnya apa buat saya dan keluarga saya. Ya, sehingga ya tadi ya sibuknya di situ aja, pagi berganti hari, ya, pekan berganti pekan, tahun berganti tahun, ya semua yang dilakukan orientasinya pada kebaikan pribadi dan keluarga. Ya, padahal dia menjadi bagian dari sebuah masyarakat, dia bagian dari sebuah penduduk negeri yang harusnya juga ada tanggung jawabnya, ada peran-peran yang harus dia mainkan. Nah, ini saya katakan contoh Nabil. Jadi jangan sampai kita juga ini kita juga. Ya, adik-adik bagaimanapun juga ya adalah sebagai sosok pribadi ya. Dan saat ini meskipun belum menjadi kepala keluarga, menjadi bagian dari sebuah keluarga. Ya, gitu. Ya, gitu. Sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik atau sebagai apa gitu ya, seperti itu. Ya, sebagai warga masyarakat, ada adik tinggal di sebuah masyarakat, ada tetangga kiri kanan, ada RT, lingkungan, ya, kelurahan, ya, kabupaten kota dan seterusnya itu ya. Ini juga yang harus sadari. Kemudian kita adalah penduduk dari negeri yang kita cintain yang tahun bulan ini akan HUT yang ke-76 ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tentu sekali lagi ini kesadaran ini yang ada. Pertama, kita harus sadar bahwa pada diri kita melekat peran-peran ini dan ini kemudian kita laksanakan sebagai perwujudan di atas kita laksanakan di atas dasar nilai-nilai tauhid. Ya, sehingga yang menjadi prinsip dasar kehidupan kita, yang menjadi bingkai kerja-kerja kita. Nah, yang pertama ini kesadaran, ya, kesadaran akan peran penting, dan Nabi Ibrahim sadar betul peran itu, gitu. Sehingga kesadaran itu yang kemudian membawa dia untuk kemudian mampu melaksanakan tugas-tugas itu. Nah, ada tadi orang yang lupa, karena kalau lupa dengan perannya tentu potensi dia mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya juga besar. Mungkin adik-adik pernah nonton film Who Am I ya, film Who Am I itu dibintangi oleh Jackie Chan, gitu ya. Pernah nonton nggak dia? Ya kan di film itu kan Jackie Chan berperan sebagai seorang agen rahasia ya, yang tugas khusus ya. Tapi kemudian dalam tugasnya dia mengalami kecelakaan, ya, kepalanya terbentur sehingga dia terkena penyakit amnesia, sehingga dia lupa siapa dirinya. Ya, makanya judul filmnya Who Am I? Ya. Ketika dia terbentur disitulah kemudian dia melakukan kegiatan-kegiatan, terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang ya nggak ada korelasinya dengan perannya gitu. Ya, tapi karena dia lupa, akhirnya dia terjebak kepada rutinitas kehidupan di lingkungannya. Ya, meskipun kemudian kesadaran itu terbangun pelan-pelan, baru kemudian dia bertanya siapa sebenarnya saya ini. Sampai kemudian kesadaran itu pulih kembali. Nah, kira-kira begitu. Nah, bisa jadi beban berat dalam kehidupan di muka bumi, goncangan-goncangan kehidupan, benturan-benturan kehidupan menyebabkan orang lupa dengan peran-perannya. Ya, sehingga kemudian tadi terjebak pada rutinitas hidup sebagai pribadi dan keluarga. Gitu. Nah, jadi kesadaran akan peran penting. Ya. Nah, kemudian setelah kesadaran itu, tentu kemudian yang juga diperlukan untuk sukses menjalankan peran-peran itu adalah kejelasan visi misi. Apa sebenarnya yang ingin kita wujudkan ya dalam lingkup masing-masing peran ya, di atas dasar nilai-nilai tauhid tadi. Nah, ini juga yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Ya, banyak ayat-ayat yang Allah ungkapkan di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang visi misi Nabi Ibrahim sebagai hamba, sebagai dalam hidup kehidupan muka bumi ini. Gitu.
dalam lingkup pribadi misalkan, ya, Nabi Ibrahim punya visi yang jelas, ya, dia ingin menjadi pribadi yang seperti apa. Nah, ini juga tentu yang harus kita miliki sebagai seorang mahasiswa, apalagi calon pemimpin. Kita jelas, ya, saya mau jadi orang seperti apa, saya mau jadi pribadi yang seperti apa. Jangan kemudian kalau ditanya, ya bagaimana sajalah mengalir seperti air saja gitu ya. Tidak seperti itu gitu. Ya, tidak seperti itu. Tapi kita harus punya tujuan yang jelas, kemudian kita bergerak, ya, mengalir untuk sampai kepada tujuan itu. Karena air itu, ya, jangan dikira air itu bergeraknya sembarangan. Air itu bergerak, tapi dia punya tujuan jelas gitu. Mengalir dia, tapi dia tujuannya dia akan mencari titik terendah. Dia nggak akan berhenti sampai kemudian sebelum dia menemukan titik terendah. Kira-kira begitu air. Nah, ini yang juga haruslah visi pribadi kita. Jadi nilai-nilai tauhid itu kemudian harus dikonkretkan dengan visi, ya, dengan visi misi yang jelas gitu. Ya, seperti apa orang yang bertauhid itu, ya, dalam praktek hidup dan kehidupannya di muka bumi ini. Ya, dia punya muasofat begitu, ya, punya indikator-indikator. Nah, Nabi Ibrahim tadi sadar dia sudah punya visi yang jelas, seperti apa harusnya sosoknya menjadi orang seperti apa sebagai implementasi dari ketauhidannya, ya, dari keimanan dan ketakwaannya. Nah, dia dalam doanya yang diabadikan oleh Allah di surat 83-84, ya, tergambar, ya, visi Nabi Ibrahim sebagai pribadi. Ya, Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ya, dan jadikanlah aku buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang kemudian. Nah, ini. Ya, jadi bagaimana Nabi Ibrahim, ya, berupaya mengokohkan nilai-nilai tauhidnya sehingga kemudian nilai itu berwujud secara nyata dalam kehidupan di muka bumi ini. Yang pertama yang beliau doakan adalah agar beliau diberikan ilmu yang membuatnya mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang terpuji, mana yang hina, mana yang hak, mana yang batil. Ya, sehingga kemudian ilmu itulah yang mengeluarkan beliau dari keyakinan jahiliyah, dari pemikiran jahiliyah, dari tradisi jahiliyah yang ada pada masyarakatnya. Dia tahu, ya, kemudian bahwa yang dilakukan oleh masyarakatnya salah, menyembah berhala, apalagi berhala itu dibuat oleh bapaknya. Itu keyakinan yang batil gitu. Ya, gitu. Dia tahu bahwa pemikiran-pemikiran masyarakatnya salah. Dia tahu bahwa tradisi sikap salah itu. Jadi karena ilmu. Nah, ini penting buat kita juga gitu ya. Jadi bukan hanya keyakinan yang membabi buta, tetapi keyakinan yang harus didasari oleh ilmu, dan begitu Islam menegaskan. Sehingga sampai-sampai ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, ya, Iqra, perintah membaca. Bahkan ketika Allah bicara tentang tauhid, ya, tentang uluhiyahnya, Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, maka ya ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi bahasnya fa'lam gitu. Ya, gitu. Nah, ini penting buat kita. Makanya kemudian di dalam Islam ditegaskan, ya, wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kamu mengikuti sesuatu kalau kamu tidak punya ilmu, jangan ikut-ikutan gitu. Ya, jadi keimanan atau ketakwaan atau akidah yang harus didasari oleh ilmu. Makanya syarat syahadatain nanti kalau ada dibaca kembali adalah al ilmu, ya, memiliki ilmu yang meniadakan kebodohan. Dibaca baca lagi materi tentang syarat diterimanya syahadat. Nah, Nabi Ibrahim mendoakan itu, ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu. Ya, tentu bukan hanya berdoa, tapi kemudian bekerja, ya, belajar gitu, supaya kemudian memiliki ilmu yang baik dan benar, yang utuh dan menyeluruh, yang sempurna seperti itu. Gitu. Nah, kemudian tadi, ya, bukan hanya keyakinan yang didasari ilmu, yang kosong, yang terputus dari amal, tapi kemudian ya iman, ilmu yang berbuah kepada amal soleh, maka masuklah ke dalam golongan orang yang soleh, yang ilmu, imannya didasari ilmu, kemudian berbuah dengan amal, gitu. Bagaimana amalnya soleh? Amal yang soleh itu apa? Amal yang diniatkan karena Allah, yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Allah, senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah, senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. Nah, ini doa Nabi, bagaimana Nabi Ibrahim mempunyai visi yang jelas. Ya, gitu. Nanti kan ada rinciannya. Ini kalau kita ada muasofat gitu kan, apa akidahnya apa pemikiran seperti apa, akhlaknya seperti apa, ibadahnya seperti apa, dan seterusnya. Gitu.
Nah, yang menariknya ya bukan hanya sekadar menjadi orang biasa-biasa. Ya, Nabi Ibrahim berdoanya bukan ya Allah jadikan saya orang yang beriman, berilmu, beramal soleh. Tapi tadi beliau mencita-citakan menjadi yang terbaik dalam iman, ilmu, dan amal soleh. Sehingga kemudian ada di ujung doanya dikatakan jadikan aku buah tutur yang baik. Nah, kalau bukan karena terbaik gitu ya, tentu dan itu dikabulkan oleh Allah, diakui oleh Allah. Ya, sehingga tadi dikatakan di awal ayat ya, sungguh telah ada suritul Nabi pada Nabi Ibrahim beserta orang yang besertainya. Dan kalau kita baca kisah kehidupan Nabi Ibrahim sebagai pribadi, sebagai hamba, itu luar biasa, fenomenal gitu. Mungkin di kita sekarang jadi dongeng kan gitu ya. Ya, padahal itu kisah nyata. Ya, yang paling fenomenal adalah ketaatan Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Ya, Ismail yang sudah lama diharapkan, begitulah bayi lahir suruh bawa sama istrinya ke sebuah lembah yang tidak penghidupan, baru begitu ketemu diperintahkan untuk menyembelih. Kalau bukan karena tauhid Allah yang begitu kokoh kuat, yang mengutamakan Allah di atas segala-galanya, ya mungkin ya nggak akan terlaksana prosesi penyembelihan Nabi Ismail. Tetapi karena keistiqohannya kepada Allah, ya, ketaatannya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah lebih besar daripada kecintaan dan ketaatan kepada Ibrahim, dia akan dilaksanakan. Itu salah satu contoh ya bagaimana Nabi Ibrahim memiliki visi yang jelas. Dan itu perannya juga kemudian visi itu kemudian terimplementasi dalam aktivitas hariannya. Bagaimana sehari-hari beliau ya mewujudkan keimanan dan ilmu itu dalam bentuk berbagai macam aktivitas. Nah, ini menjadi tugas kita. Ya, sebagai seorang mahasiswa, sebagai pemuda, bagaimana semua kegiatan kita apapun itu tanpa terkecuali merupakan bagian dari implementasi keyakinan kita kepada Allah, penghambaan diri kita kepada Allah. Apalagi memang Allah sudah menegaskan ya kita diciptakan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, Pak. Nah, itu. Jadi dalam lingkup pribadi itu yang kemudian bagaimana kita menjadi muslim yang kafah. Ya, muslim dan muslimah yang berislam secara kafah. Ya, ini pribadi yang berilmu, soleh dan menjadi contoh teladan. Nah, kemudian yang kedua, perannya sebagai bagian dari sebuah keluarga. Nah, dalam konteks ini tentu kita juga mendapatkan kisah-kisah bagaimana peran Nabi Ibrahim sebagai anak di tengah lingkungan keluarganya yang menyembah berhala. Kan bapaknya kan Azar itu pembuat patung yang kemudian dijual untuk disembah-sembah gitu. Nah, Nabi Ibrahim sudah berperan bagaimana dia sebagai anak juga berperan gitu untuk kemudian melaksanakan itu. Gitu. Nah, sama tadi ya, apakah sebagai suami juga begitu, sebagai istrinya atau sebagai bapak juga begitu gitu. Bagaimana dia mampu menjalankan peran-perannya. Sehingga kemudian keteladanan keteladanan Nabi Ibrahim benar-benar bukan hanya pada sisi pribadi tapi keluarga. Walladzina ma'ahu ya gitu. Pada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Makanya tadi setiap bulan Dzulhijjah itu kita menapaktilasi bagaimana aktivitas keluarga Nabi Ibrahim dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya seperti itu. Nah sama ya Nabi Ibrahim juga punya visi yang jelas gitu. Ketika dia berkeluarga, ya dia berkeluarga bukan semata-mata karena ada ketertarikan kepada lawan jenis, dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis, dalam rangka kemudian memelihara eksistensinya di muka bumi supaya tidak punah, dalam rangka supaya ada yang mewarisi harta kekayaannya, bukan itu gitu. Yang menjadi kegelisahan Nabi Ibrahim itu kan dia sudah lama menikah tapi belum dikarunia anak kan, baru dikarunia pada usia yang dikarunia siapa yang akan mewarisi tugas-tugas ya pembinaan rumah seperti itu. Makanya ketika beliau menikah ya visinya juga sama, bagaimana beliau menginginkan agar anggota keluarganya itu memiliki visi yang sama dengan dia, menjadi pribadi yang beriman, berilmu, beramal soleh, menjadi pribadi yang terbaik. Dan itulah yang kemudian juga beliau doakan kepada Allah ya di surat As-Saffat ayat 37 ya. Ya Tuhanku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Nah, lihat. Sama jadi doa Nabi Ibrahim untuk anak-anaknya juga sama dengan doa Nabi Ibrahim untuk dirinya. Gitu ya. Ini lihat ya di surat Al-Baqarah ayat 108. Ya Tuhan kami jadikanlah kami orang yang berserah diri kepada dan anak cucu kami. Ya, gitu. Bagaimana Nabi Ibrahim mendoakan agar anak cucunya itu menjadi orang yang tunduk patuh dan taat kepada berserah diri kepada Allah. Gitu. Ya di surat Ibrahim ayat 37 juga begitu. Gitu. Ya. Ya.
Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman dekat rumah Engkau, yang ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Gitu. Jadi sama ya, jadi doanya untuk anggota keluarganya sama dengan doa itu dirinya. Jadi ini menjadi PR juga buat kita gitu. Catatan juga buat adik-adik terutama yang belum menikah. Bagaimana ketika kita menikah mencari pasangan itu juga yang memiliki visi yang sama dalam konteks penguatan ketahuan kita. Ya, bukan hanya sekadar melihat tongkrongannya saja, tampilan fisiknya saja, atribut-atribut keduniaan saja, tetapi bagaimana agar suami atau istri itu memiliki visi yang sama, visi peradaban yang sama. Sehingga kemudian harapannya terjadi ta'awun gitu. Nah, yang menarik tadi ya, doanya juga sama itu. Jadi bukan hanya jadi anak soleh, taat, tapi maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Gitu. Jadi kan tadi udah ya, jadi berilmu, beramal soleh, dan jadi tutur buah-buah, tutur kata yang baik. Nah, terhadap anak-anak juga begitu, sama, doanya mirip. Jadi kita lihat bagaimana ada kesamaan visi pribadi yang kemudian dibawa ketika menikah. Jadi menikah itu adalah bagian dari upaya untuk memperkokoh visi misi pribadinya. Harapannya makin menguat itu, makin mengental, makin menginternalisasi. Jangan sampai ketika jadi mahasiswa, jadi aktivis setelah menikah, jadi ya apa kira-kira lupa gitu. Nah itu kan bisa jadi karena apa? Karena ketika menikah mendapatkan pasangan yang tidak satu visi misi. Kalau kita punya visi sebagai hamba Allah, sebagai seorang dai dan daiyah, idealnya kita mendapatkan pasangan yang juga yang taat beribadah, yang juga kemudian sadar akan tugasnya sebagai dai dan daiyah. Sehingga harapannya akan terjadi ta'awun, tolong menolong dalam memperkokoh ketaatan kepada Allah, dalam rangka kemudian mentauhidkan Allah, menguatkan ketaatan, kemudian menjalankan tugas-tugas peran-peran di masyarakat dan negaranya. Gitu. Dan dalam konteks ini kita juga mendapatkan contoh yang sangat luar biasa. Ya, dalam proses penyembelihan itu kan kita lihat bagaimana ketika Nabi Ibrahim mendapat wahyu melalui mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Panggil anaknya, wahai anakku, aku bermimpi, ya dalam mimpi aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapat engkau? Nah, gitu. Anaknya menjawab, ya wahai ayah anda, laksanakanlah perintah Allah. Niscaya engkau mendapati aku terus orang yang sabar. Ya gitu. Jadi menolong, anaknya mendorong, laksanakan kalau itu memang perintah Allah. Kita sama-sama perkuat. Begitu juga istrinya kan gitu. Ya, mendorong. Bahkan kan terakhir ketika prosesnya mau dilakukan, iblis datang, kan setan datang, menggoda gitu kan. Akhirnya dilempar ketemu Nabi Ibrahim dilempar sama batu. Nabi Ismail dilempar sama ke istrinya juga dilempar. Itu nanti lempar jumroh itu kan begitu. Ya, itu ada tahun yang sangat luar biasa, tahun tarbawi dan tahun da'awi yang sangat luar biasa antara anggota keluarga satu dengan yang lain. Itu karena kesatuan visi misi. Nah, gitu. Nah, saya pikir itu yang juga kemudian harus dilakukan dari kejelasan visi pribadi. Ketika kita akan menikah, kita juga melihat siapa yang akan mendampingi saya untuk mengokohkan visi misi ini, untuk menegakkan visi misi ini. Ya, jangan sampai idealisme kita melarut, hilang ketika kita mendapat pasangan yang tidak sama dengan kita. Kita punya visi melangit, ya, sementara pasangan punya visi menduniawi, nggak ketemu gitu. Ya akhirnya kalau nggak ribut terus gitu ya, atau kalau nggak ya sudah ini ada satu yang ngalah. Ya. Nah kemudian yang ketiga, masih ada berapa lama nih waktunya nih? Belum diingatkan, belum 5 menit lagi ya. Belum, Ustaz. Halo, suara saya masih didengar nih? Masih terdengar jelas, Ustaz. Oh iya, takutnya pada tidur nggak ngedengerin saya ngomong sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya sebagai warga masyarakat, Nabi Ibrahim sadar betul bahwa dia bagian dari sebuah masyarakat. Gitu. Dan dia tahu ya, dia punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan, punya visi ya sebagai warga masyarakat. Dia ingin masyarakatnya menjadi masyarakat seperti apa? Peduli gitu. Ya, jadi bukan hanya sekedar pulang tidur, tapi dia ada di masyarakat, dia memperhatikan, melihat, mendengar, merasakan, mau tahu apa yang terjadi, kemudian berupaya hadir di tengah-tengah mereka, menghadirkan kebaikan, kemanfaatan, kebahagiaan, kemudian menghilangkan berbagai macam keburukan-keburukan. Nah, itu Nabi Ibrahim. Gitu. Jadi beliau gelisah gitu ketika mendapatkan masyarakat berada dalam kesesatan, dalam keyakinan jahiliyah, dalam pemikiran dan tradisi jahiliyah gitu. Beliau sedih, resah, gelisah, sedih. Karena kalau begini nanti akan mendapatkan luar biasa apa gitu. Gitu.
Ya, makanya apa? Ya, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, yang akan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, yang akan mensucikan mereka. Nah, itu Nabi Ibrahim. Dan ya kita tahu kemudian Nabi Ibrahim yang dikukuhkan oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul untuk menjalankan tugas itu. Gitu, ya. Nabi Ibrahim berdoa supaya ada, ternyata kemudian beliau yang ditugaskan langsung Allah gitu. Ya, untuk melaksanakan tugas ini. Gitu. Dan beliau melaksanakan itu, bagaimana beliau hadir di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya sibuk ngurusin diri dan keluarga, kan mungkin sebagian sekarang banyak orang gitu. Sibuknya pribadi keluarga, pagi-pagi pulang malam, ya urusannya bagaimana memenuhi kebutuhan hidup keluarga, pribadi keluarga. Ya, malam istirahat, hari Sabtu Ahad istirahat, itu udah nggak peduli. Apalagi kalau masyarakat juga ya nongol-nongol saja basa-basi gitu kan gitu. Masyarakatnya apa yang terjadi di masyarakat dia nggak tahu, apa yang kemudian dia nggak terlibat juga dalam penyelesaian masalah atau menghadiri berbagai kebaikan gitu. Gitu. Nah, tidak seperti itu. Bagaimana kita juga hadir. Nah, adik-adik juga gitu ya gitu. Mungkin sebelum ke keluarga tadi ya, sebelum kita mungkin mengingatkan juga ya tentang keluarga. Mungkin wah saya kan belum jadi kepala keluarga. Ya, jadi tadi saya kata Nabi Ibrahim itu berperan walaupun dia dalam posisi sebagai anak. Saya ingat kan ketika bapaknya jual patung gitu kan. Ya, ayah bapaknya di sini kalau tidak sih ada di ayat ini. Nah ini, ya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan, sebagai Tuhan? Nah, paling tidak tadi sebagai anggota keluarga, sebagai anak, ya, kita sudah yang lebih meyakini, memahami Islam, sudah berupaya melaksanakan. Ya, kita coba keluarga kita juga ya, dengan cara-cara hikmah, bagaimana bapak, ibu, kakak, adik, gitu ya. Ya, sehingga harapan kita juga ya minimal mereka menghormati, ya. Ya, supaya kita menjadi seorang muslim sejati, mendukung. Ya, syukur-syukur kemudian kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita seperti tadi Nabi Ibrahim. Nah itu lihat, Nabi Ibrahim tadi sadar dia sebagai seorang, dia punya cita-cita juga ingin masyarakat menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa, yang tunduk, patuh dan taat kepada Allah, yang melaksanakan seluruh aspek kehidupan dengan sesuai dengan kitab-kitab Allah, yang petunjuk Allah. Nah, itu visi Nabi Ibrahim. Dan itulah yang kemudian menjadi ya, kegiatan aktivitas Ibrahim di tengah-tengah masyarakatnya. Bagaimana beliau sangat concern dengan upaya-upaya untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan akidah. Ya, agar manusia hanya menyembah Allah saja, tidak menyembah patung-patung. Ya gitu. Ya, kan kita tahu mereka kan menyembah patung. Ya, sampai kemudian salah satu peran besar yang beliau lakukan di tengah-tengah masyarakat untuk menyadarkan masyarakatnya dari penyimpangan akidah itu adalah ketika beliau menyelinap ke tempat peribadatan mereka, menghancurkan seluruh patung-patung yang ada di rumah peribadatannya dan meninggalkan satu patung yang paling besar. Kemudian digantungkan ya di atas patung yang paling besar itu kampak di lehernya. Ya, ketika mereka pulang, mereka kaget, marah, ya. Dan mereka langsung berarti wah ini pasti kerjaan Ibrahim nih, karena dia selama ini mencela Tuhan kita. Gitu. Jadi dipanggil, mau ditanya, kata Nabi jangan sembarang tuduh. Ya, siapa yang ngelihat saya menghancurkan? Coba itu lihat, itu kan ada patung yang paling besar di lehernya, ada kapak tergantung. Coba tanya itu sama patung itu. Nah, itu sebenarnya kan sebuah otokritik keras gitu. Suruh nanya sama patung. Ya mereka juga sebenarnya terhenyak juga. Masa kami suruh nanya sama patung gitu? Ya kata Nabi Ibrahim, kalau begitu ya kenapa kamu sembah juga itu patung? Kan nggak bisa ngapa-ngapain, nanya aja ditanya nggak bisa jawab seperti itu. Ya, yang lain patung-patung pada hancur nggak bisa membela diri seperti itu. Itu kan sebenarnya sebagai sebuah upaya, ya. Bagaimana menggugah kesadaran, ya. Membangun, meluruskan pemikiran, meluruskan sikap perilaku. Ya. Nah, saya pikir ini yang juga harus dimainkan, terutama adik-adik mahasiswa punya posisi khusus di tengah-tengah masyarakat. Ya, di tengah-tengah mungkin berbagai macam kerusakan dalam berbagai kehidupan bangsa negara, mahasiswa menjadi ujung tombak. Di antaranya dengan nilai-nilai idealisme, kehadiran. Makanya mahasiswa juga harus hadir gitu. Ya, jangan kemudian sibuk dengan urusan pribadi di kampus, alasannya sibuk kuliah, sibuk di kampus, dengan tetangga kiri kanan nggak pernah sapa-sapaan, nggak pernah terlibat. Coba dibagi waktunya kan gitu. Kan bagaimana ada adik kos di di Kampung Baru, terlibat dalam kegiatan masyarakat. Di mana mungkin di masjid, ketemu di masjid, ya kamu dengan tuan rumah, dengan tetangga kiri kanan, ikut dalam ada bagi waktunya juga. Jangan sampai di kampus dikenal aktivis ya
kampungnya dikenal sama sekali kagak gitu. Yang mana itu orangnya ya gitu. Karena kita nggak bergaul, nggak berinteraksi. Gitu. Harusnya tadi di kampus, di rumah kita, di lingkungan juga bagaimana kita perlu dibangun. Makanya saya katakan dia perlu ada keseimbangan peran gitu. Ya jangan sampai fokus ini kita lupa, kayak kadang-kadang kita pakai teori bandul, ketika bandul bergerak ke kiri, yang ini kita tinggalin. Nah, harusnya bagaimana kita makan di situ perlu manajemen waktu. Ya, makanya perlu ada munazom, perlu mengatur urusan, perlu menata waktu, bagi waktunya semua. Hai Nabi Ibrahim. Ya, jadi beliau peduli dengan lingkungan, terlibat aktif ya dalam menyelesaikan berbagai macam problematika dan memberikan kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat. Dalam rangka membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa, yang tunduk patuh dan taat kepada Allah, yang menjalani kehidupannya dengan ketetapan sebagai wujud dari akidah yang salimah tadi. Nah, yang terakhir ya beliau Nabi Ibrahim juga sadar bahwa dia adalah warga sebuah negeri. Ya, kita kan warga masyarakat di lingkungan kita, tapi kita juga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita punya peran, kita punya tanggung jawab, kita punya aktivitas harus kita mainkan untuk mewujudkan negeri yang baik. Gitu. Jangan sampai ya kita jadi pegawai negeri, jadi pejabat ya ujung-ujungnya kembali kepada pribadi dan keluarga. Gitu. Bukan karena kepentingan untuk memperbaiki negeri ini gitu. Jadi kepala dinas seneng karena apa? Karena banyak proyek, banyak anggaran. Ya, kalau dapat paling banyak anggaran dapat sekian persen gitu. Ya itu aja. Masalah proyeknya tadi terlaksana atau enggak itu urusan belakang. Bahkan proyeknya juga dilaksanakan asal-asal apa ada, yang penting sudah jalan, tanggungannya beres. Nah, tidak seperti jadi dia benar-benar sadar sebagai warga negara dan dia harus berbuat untuk kebaikan negerinya. Dan itu yang juga harus kita tunjukkan gitu sebagai pemuda-pemudi, sebagaimana kita kemudian dari sekarang menunjukkan kepedulian kita kepada negeri ini. Bagaimana kemudian kita berupaya untuk menjadikan negeri ini jadi baik, ya sesuai dengan tujuan dijadikan negeri ini, sebagaimana di pembukaan UUD 45, ya, negara yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyatnya, ya kemudian berperan besar dalam membangun peradaban dunia di atas nilai keadilan. Jadi terlibat kita. Ya, jadi kuliah kita, belajar itu bagian juga seperti diniatkan sebagai itu. Adik-adik harapannya dari ke depan menjadi sosok pribadi yang baik, berkeluarga juga keluarga yang baik, bertahan di tengah masyarakat, menjalankan tugas-tugas untuk memperbaiki negeri ini. Gitu. Karena baiknya negeri ini ya baiknya pribadi, baiknya keluarganya, baik masyarakatnya gitu. Gitu. Ya. Negerinya akan baik kalau masyarakatnya baik, masyarakat baik kalau keluarganya baik, keluarga akan baik kalau pribadinya baik gitu. Ya, maka amal kita memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat, memperbaiki pemerintahan, memperbaiki negeri ini. Gitu. Nah, Nabi Ibrahim kita lihat nih doanya nih, doa Nabi ini menjelaskan ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Tuhanku jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya. Doanya negeri ini negeri aman dan sejahtera. Jadi doa visi bahwa janji-janji kampanye kepala daerah, calon gubernur, calon presiden, mewujudkan negeri yang aman dan sejahtera itu sudah ada lama. Nabi Ibrahim juga visinya sudah sama gitu. Ya, visinya adalah bagaimana menjadikan negeri ini negeri yang aman dan sejahtera. Nah, itu visinya sama itu. Nah, gitu. Nah, tetapi Ibrahim sadar bahwa negeri yang aman dan sejahtera dalam arti yang sesungguhnya hanya akan terwujud ya ketika penduduk negerinya beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, berikan jadikanlah negeri ini negeri aman dan diberilah rezeki berupa buah-buahan, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah. Ya. Makanya ketemu mengapa begitu Nabi Ibrahim begitu concern gitu, menyeru masyarakat supaya beriman dan bertakwa kepada Allah yang sebenar-benarnya. Karena itulah yang akan mendatangkan kebaikan buat negeri ini. Ya, kebaikan yang sesungguhnya, kebaikan yang hakiki di dunia dan akhirat. Ya, tidak terlena oleh indikator-indikator materi, gedung bertingkat, jembatan mentereng, flyover, kemudian indikator pendapatan per kapita sekian. Ya, itu memang perlu juga gitu. Tapi dasar kebahagiaan itu adalah keimanan ketakwaan. Dan itulah yang kemudian jadi bagaimana Nabi Ibrahim melaksanakan memperbaiki diri, memperbaiki keluarganya, memperbaiki masyarakatnya, memperbaiki keimanannya sebagai dasar bagi perbaikan negeri. Gitu. Nah, inilah saya katakan bagaimana Nabi Ibrahim sangat luar biasa itu melaksanakan peran-peran ini. Ya, sebagai pribadi,
sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai penduduk negeri, ya bagaimana beliau secara tawazun. Ini peran-peran utamanya ya, Bapak. Kemudian implementasi peran-peran ini sebagai penduduk beda-beda kan, ya mungkin jadi kepala seksi, jadi kepala bagian, mungkin jadi kepala dinas, gitu ya, mungkin jadi sekretaris daerah, jadi bupati, wali kota, jadi gubernur, atau bahkan mungkin perannya juga sebagai gitu ya, banyak peran-peran negara itu. Ya di tengah-tengah masyarakat juga perannya ya bisa ya, sebagai pengurus masjid, pengurus Karang Taruna, Risma, PKK, Posyandu, banyak. Itu peran-peran di masyarakat. Ya, jadi implementasi perannya, tapi peran-peran utamanya peran sebagai masyarakat. Nah, ini yang kita harapkan, bagaimana akidah dan keyakinan itu akidah itu bukan hanya sebatas keyakinan yang sifatnya internal gitu. Bagaimana kemudian akidah itu diwujudkan secara nyata dalam segenap aktivitas hidup kita, dalam seluruh peran-peran kita. Sehingga kemudian akidah itu kemudian mewujud dalam kehidupan ya di dunia ini, ya, baik dalam pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, inilah yang kemudian memang menjadi problem kita, gitu. Karena orang banyak menganggap ya akidah itu udah urusan internal, gitu. Jangan bawa-bawa urusan akidah ini dalam urusan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Gitu. Ya, padahal ya negara kita sudah sangat jelas gitu, ya, menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Ya, di pembukaan UUD 45 ya alinea kedua, atas berkat rahmat Allah itu dikatakan bahwa kemerdekaan itu juga gitu. Ya, alinea keempat juga dikatakan gitu, seperti itu. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, di pasal 29 ayat 1 gitu kan, negara berdasarkan ketuhanan Maha Esa, seperti itu. Ya, jadi dan syarat menjadi pimpinan nasional, saya sempat searching juga syarat jadi presiden apa, syarat jadi ketua MPR apa, syarat jadi ketua BPK apa gitu ya. Ya di situ nomor 1 itu memang warga negara Indonesia gitu ya. Kemudian nomor 2-nya apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya secara konsep itu sudah benar gitu. Ya, bahkan di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan tujuan pendidikan nasional apa? Membentuk manusia yang berakhlak, beriman, bertakwa. Itu sudah benar. Ya, tapi kadang-kadang tadi dia tidak mewujud, dia hanya sebatas ada di kertas, hanya ada di akal pikiran, ya. Tapi kemudian tidak mewujud dalam berbagai macam aktivitas kehidupan, sehingga ya tadi terjadi kerusakan-kerusakan. Ya, dana bantuan sosial yang harusnya diberikan kepada keluarga-keluarga terdampak konflik dikorupsi, gitu kan, ironi, ya, gitu. Dan yang lain-lain seperti itu. Nah, itu kan berarti karena akidah itu tidak hadir ya di dalam berbagai macam peran kita. Nah, itu dampaknya tadi ya menjadi dasar kesuksesan, kemudian menjadi motivasi ya, semangat, kemudian menjadi sesuatu yang mengarahkan, membingkai kerja-kerja kita. Apa yang kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, itu nilai akidah. Ya, dan terakhir saya ingin menutup kisah bagaimana pengaruh akidah, pengaruh keyakinan terhadap kehidupan. Ya, Anda pernah mendengar kisah bagaimana suatu ketika Khalifah Umar sebagai seorang pemimpin, sepulang dari perjalanan dinasnya, sebelum masuk kota Mekah, beliau bertemu dengan seorang anak pengembala yang sedang menggembalakan domba milik tuannya di kota Mekah. Nah, seketika itu Khalifah Umar berkeinginan untuk mengetahui sampai sejauh mana nilai-nilai keimanan itu sudah terimplementasikan di tengah-tengah kehidupan rakyatnya. Lihat Khalifah Umar sadar betul yang diuji adalah keimanannya. Bukan bisa baca belum, bisa berhitung belum, udah SD SMP berapa gitu. Tapi Khalifah Umar ingin mengatakan sampai sejauh mana nilai keimanan sudah bersemayam dan terimplementasi dalam kehidupan rakyatnya. Ya, dia datangi anak penggembala itu. Ya, dia katakan, wahai anak penggembala, saya ini musafir, ya, butuh seekor domba lah untuk memenuhi kebutuhan saya. Oleh karena itu sudilah kiranya engkau menjual seekor domba saja kepadaku. Tapi sang anak nggak mengatakan, ya wahai Tuhan, mohon maaf, ini domba ini bukan punya saya. Saya hanya ditugaskan menggembalakan. Domba ini milik Tuhan saya yang ada di kota Mekah. Ayolah, jual saja, kata Khalifah Umar. Kan kamu lagi butuh duit, jual, duitnya bisa kamu ambil, kira-kira begitulah ya. Nah, Khalifah Umar bertanya, Tuhan kamu tahu nggak, dombanya kan begitu banyak di ladang. Tuhan kamu tahu nggak berapa jumlah domba kamu? Oh, Tuhan saya tidak sempat ngitung-ngitung, dia percaya saja kepada saya, diserahkan. Nah, apalagi begitu, gitu kan? Tuhan kamu nggak ngitung, dia sudah percaya, ya jual saja.
Ya, nanti kalau ditanya, disampaikan saja dimakan serigala gitu. Tapi apa jawaban sang anak? Ya, wahai Tuan, ya, Tuan saya mungkin saja tidak tahu apa yang saya lakukan. Tetapi fa'ainallah, maka di mana Allah? Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi dia tidak mau melakukan itu meskipun kemudian dibujuk, dirayu, dan kesempatannya ada, dan itu juga akan bebas, ya, artinya aman-aman saja gitu. Tapi dia tidak mau melakukan. Kenapa? Keyakinan Allah melihat, Allah mendengar, Allah tahu. Gitu. Nah, ini kan luar biasa kalau sampai akidah itu hadir tengah-tengah seperti itu. Ya, termasuk dalam konteks misalkan mahasiswa gitu, mahasiswi ujian ditinggal dosennya gitu ya. Ya, kalau dia tahu Allah melihat, dia nggak mau nyawat, saya biarin aja sendiri gitu. Kira-kira kan begitu. Aman di negara ini. Ada motor di pinggir jalan, kalau keimanan tahu seperti itu. Gitu. Nah, begitulah hadis kalian ya, bagaimana kita terus perlu mengokohkan akidah kita, ya, tauhid kita, iman kita, takwa kita, sehingga kemudian iman dan takwa itu bisa mewujud yang menjadi landasan dari semua kegiatan kita dalam peran-peran yang melekat pada kita, sehingga dengan implementasi nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai akidah, nilai-nilai iman takwa itu kita akan mendapatkan kemuliaan, ya, baik dalam level pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Nah, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, sepertinya belum sampai 40 menit ya, karena saya belum diingatkan ya. Di janji 5 menit sebelum acara diingatkan ya. Ya, jadi tidak apa-apa didiskon lah ya, supaya senang juga sama-sama gitu ya. Saya pikir itu adik-adik yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya sesuai dengan apa yang diminta gitu ya. Kalau tidak mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak kapok ya ngundang saya lagi gitu ya, karena yang disampaikan beda dengan yang diminta gitu ya. Demikian tadi sekalian, kali kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekokohan akidah yang menjadi dasar dari semua kegiatan kita, yang terimplementasi dalam seluruh peran-peran kita, sehingga dengan akidah yang baik, benar, yang lurus ya, yang terimplementasi menjadikan kita menjadi mulia di dunia dan juga mulia di akhirat. Pada Allah mohon ampun, kepada adik mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, penyampaian materi yang luar biasa yang memotivasi kita agar terus berada di jalan Allah dan berkontribusi dalam kehidupan kita. Oke, untuk teman-teman dan seluruh peserta yang ada, jika ada pertanyaan, boleh dituliskan di room chat atau bisa menggunakan fitur raise hand yang kemudian nanti akan dipilih beberapa orang untuk dapat bertanya langsung kepada Ustadz Heri Nofriansyah. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Ada? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Jangan dipaksa-paksa ya. Nanti dipaksa bertanya, besok-besok nggak mau datang lagi dia. Oke, Ustadz. Sudah ada nih, Ustadz. Ya, silakan. Boleh langsung menghidupkan mikrofonnya, Riri. Dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Tapi nggak melenceng juga sih, Ustadz, dari pembahasan tadi gitu. Tentang ini, Ustadz, tentang bunuh diri ya. Kalau dalam Islam kan bunuh diri itu nggak boleh gitu. Tapi kalau ditinjau dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu kayak mana, Ustadz ya? Apa emang ada gitu bunuh diri yang diperbolehkan? Atau emang apapun alasannya bunuh diri itu ya tetap salah gitu, Ustadz? Ya. Ya, Ustadz. Pertama, kita meyakini bahwa hidup dan mati itu di tangan Allah SWT. Ya, kapan kita mati, di mana, dalam situasi dan kondisi seperti apa, itu semua prerogatif Allah, bukan kita yang menentukan. Ya, tapi dalam konteks itu kewajiban kita adalah bagaimana kita tetap menjaga hidup dan kehidupan kita dan melaksanakan apa yang menjadi tugas kita dalam kehidupan di muka bumi ini. Makanya di dalam Islam ya, membunuh orang itu punya hukum yang merupakan dosa, termasuk dosa yang sangat besar, karena Islam sangat menghargai kehidupan. Makanya salah satu visi utama Islam adalah hifdzun nafs, bagaimana memelihara, melindungi, menjaga
nyawa manusia. Nah, makanya di dalam Islam sangat keras ya. Orang yang membunuh satu orang sama dengan membunuh kehidupan manusia. Ya, makanya kemudian orang yang membunuh di dalam Islam hukumnya juga adalah dibunuh, kecuali kalau ahli warisnya kemudian memaafkannya seperti itu. Ini yang pertama yang perlu kita yakini ya. Jadi yang mematikan dan menghidupkan itu adalah Allah Ta'ala. Ya, meskipun orang berupaya sedemikian rupa untuk membunuh seseorang, tapi kalau Allah mentakdirkan dia belum akan mati, ya nggak akan mati juga, nggak akan berhasil. Dan sebaliknya, meskipun orang berupaya sedemikian rupa melindungi, menjaga seseorang supaya nggak mati, tapi kalau saatnya memang sudah mati, ya mati juga. Itu keyakinan kita gitu. Ya, keyakinan yang kemudian diimplementasikan dengan sangat luar biasa oleh para sahabat ya dalam bentuk keberanian mereka untuk berjuang dan berjihad di jalan Allah dalam bentuk ketika mereka berperang. Ya, buat mereka tidak ada kekhawatiran gitu karena bukan perang yang menyebabkan matinya seseorang gitu ya. Ya orang yang nggak perang juga mati gitu ya gitu. Contohnya Khalid bin Walid, salah satu pemimpin perang dalam Islam yang sudah malang melintang, yang tubuhnya sudah banyak bekas-bekas luka gitu ya. Dia sangat mengharapkan supaya bisa mati di medan perang. Tapi sampai akhirnya beliau tidak mati di medan perang, tapi mati di tempat tidur gitu. Ya, sebaliknya dalam sejarah Islam kita menemukan ada orang yang baru masuk Islam, ya kemudian menyambut panggilan Allah, kemudian belum apa-apa dia sudah meninggal. Itu. Nah, termasuk dalam kaitan dengan bunuh diri. Jadi bunuh diri itu tidak bisa kemudian menyebabkan seorang mati atau itu. Karena banyak kasus orang yang tadinya bunuh diri kemudian nggak jadi mati misalkan gitu. Nah, gitu. Sudah minum racun, udah berbusa, tiba-tiba ketemu orang di bawah rumah sakit hidup lagi misalkan gitu ya. Ya ada orang yang jatuh dari udah gantung ternyata nggak mati cuma jadi cacat lah gitu. Ya itu ya tetap kembali kepada jadi tetap takdir itu tetap keputusan Allah ya. Orang berupaya untuk membunuh dirinya, tapi kalau kemudian belum takdir Allah, ada saja berbagai macam cara yang Allah berikan kemudian untuk menjadikan dia tidak jadi mati seperti itu. Gitu. Dan sebaliknya kalau tahu dia tidak bunuh diri kalau sudah waktunya ya juga akan mati. Nah, dalam konteks itu ya kita dilarang oleh Allah ya untuk membahayakan diri kita sendiri, untuk membunuh diri kita sendiri. Karena itu kata melawan Allah gitu ya. Kita menantang Allah gitu ya. Nah, mati itu urusan Allah itu. Gitu. Nah, kemudian kita ingin mengambil tugas Allah gitu ya, untuk kemudian menghilangkan nyawa kita atau bahkan nyawa orang lain seperti itu. Nah, maka ini juga jadi subversif terhadap Allah gitu ya. Makanya orang mati bunuh diri juga tidak dibenarkan gitu ya. Apalagi mati dalam keputusasaan ya karena sudah penyakit, menderita segala macam, udah banyak utang segala macam, supaya ingin lari dari penderitaan dunia, kemudian dia bunuh diri, itu yang juga salah gitu. Dia sudah mati dalam keputusasaan, tidak percaya dengan kekuasaan Allah, kemudian dia bunuh diri, itu seperti itu. Ya, jadi ini merupakan sebuah dosa besar ya. Membunuh itu dosa besar, baik membunuh orang lain juga membunuh dirinya sendiri. Nah, gitu kan. Apakah membunuh orang lain, membunuh itu kategorinya sama dengan membunuh gitu ya. Ya, kecuali memang atas hak-hak yang diperkenankan ya. Ya dalam membela diri, mungkin itu dalam membela agama Allah, ya dalam konteks jihad fisabilillah dalam perang gitu ya. Itu memang dia hukumnya membunuh atau dibunuh kalau dalam perang seperti itu kan gitu, seperti itu. Gitu ya. Kira-kira mungkin begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kalau enggak nanti kita cari jawabannya. Begitu Riri. Oke, terima kasih Ustadz. Bagaimana Riri? Apakah sudah jelas? Sepertinya sudah jelas Ustadz. Mudah-mudahan. Ya. Kalau enggak jelas mudah-mudahan jadi penasaran sehingga belajar terus gitu kan. Iya, Ustadz. Selanjutnya ada lagi nih Ustadz yang bertanya di room chat. Ya. Dari Farhanoval Alizuan, dia bertanya Ustadz, bagaimana cara agar kita bisa konsisten untuk visi misi kita dalam beragamnya kendala, yaitu hasutan setan maupun manusia, gitu ya. Ustadz. Nah, ini PR yang paling besar ya, bagaimana istiqomah dalam tauhidullah. Ya, ini perintah istiqomah itu perintah yang besar dan perintah yang sangat berat. Ya, kan ada ayat yang mengatakan fastaqim kama umirta. Ya, secara khusus Allah memerintahkan bagi Rasul untuk istiqomah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Ya, dalam hadis yang saya pernah baca, ya, ayat inilah yang menyebabkan Rasulullah beruban ya kira gitu. Jadi saking memang itu istiqomah ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat berat gitu ya.
Ya, berarti kenapa? Karena memang di dalam diri kita sendiri ada hawa nafsu ya. Hawa nafsu kita itu kan pengennya yang gampang-gampang, yang mudah-mudah, yang santai-santai gitu ya. Nggak mau yang berat-berat gitu ya, gitu. Pengennya yang senang-senang gitu ya. Di samping itu juga ada faktor eksternal, ya, setan dengan para pengikutnya dari kalangan jin dan manusia yang menawarkan berbagai macam kenikmatan dunia segala macam gitu ya. Jadi kadang-kadang ketemu dan ketika kita hilaf, disitulah kemudian kita menyimpang lah gitu ya. Dan begitulah manusia. Makanya kita perlu banyak-banyak beristighfar juga ya. Jadi yang pertama supaya kemudian kita bisa meluruskan kembali ya kita banyak-banyak muhasabah gitu ya. Makanya sholat itu juga merupakan salah satu bagian muhasabah, kan kita diingatkan, kita mendeklarasikan kembali, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, begitu. Ya gitu. Makanya dalam hadis dikatakan sholat yang satu ke sholat yang lain mampu menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi muhasabah, introspeksi diri, kemudian istighfar, bertaubat, dan mudah-mudahan dengan begitu kita kembali lagi ke jalan lurus. Begitu seterusnya harus kita lakukan, gitu ya. Gitu. Jadi yang pertama tentu tadi kesadaran diri dan kekuatan diri untuk terus meniti jalan yang ini. Makanya upaya maksimal perlu dilakukan ya, muhasabah, berdoa, istighfar, bahkan berdoa gitu. Jadi bukan hanya mengandalkan usaha-usaha manusiawi, doa. Ya, kalau Nabi saja berdoa, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik gitu. Nabi berdoa, ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati ini dalam taat kepada Nabi berdoa begitu. Nah, kita juga mari kita dalam doa itu kita doa juga, ya Allah jadikanlah aku hamba yang istiqomah dalam tunduk patuh gitu. Kita berdoa kepada Allah. Nah, di samping juga tadi ya untuk menjadikan istiqomah perlu kita tadi samping mengokohkan ibadah, mengokohkan kedekatan kita kepada Allah. Kan dalam hadis dikatakan, wa may yattaqillah yaj'alu furqana, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya furqan, kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan yang batil, sehingga dia punya sensitivitas, punya alarm gitu. Begitu dia melakukan kesalahan, hatinya resah, gelisah. Gitu. Tapi kalau orang yang ahli maksiat melakukan kemaksiatan biasa-biasa aja, itu karena furqannya tidak ada. Nah, di situ saatnya takwa. Nah, bagaimana kita supaya jadi takwa? Banyak beribadah. Makanya kualitas ibadah kita juga harus diperbaiki. Sholat fardu, sholat sunnahnya dilakukan, baca Qur'annya, zikir, saum. Nah, ketika ibadahnya bagus, secara kuantitas kualitas kita punya kedekatan hubungan Allah, kita punya sensitivitas. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik, hati kita menjadi resah, gelisah, nggak tenang gitu. Karena bisa kita melakukan perbuatan dosa gitu. Nah, jadi secara ibadah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua pemahaman ya. Kita perlu tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, terpuji, terhina, yang mulia, yang penting. Kita tahu. Ya gitu. Makanya kan tadi perlu pemahaman supaya kita tahu. Jadi secara ruhi kita punya sensitivitas terhadap kebenaran yang kita lakukan gitu ya. Secara pemahaman kita tahu ya, oh ini salah nih gitu. Kemudian ya kita mencoba menjadikan perilaku itu sebagai sebuah habit, sebagai sebuah kebiasaan gitu. Sehingga yang menjadi refleks ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam peristiwa adalah refleks sikap perilaku yang Islami gitu. Karena sudah dibiasakan dilatih sejak kecil seperti itu. Nah, itu mudah-mudahan dengan begitu secara pribadi kita. Meskipun tadi saya katakan yang namanya setan nggak pernah berhenti, ya dengan berbagai macam cara dia tahu kelemahan kita apa, justru biasa dia menggoda kita dari titik lemah kita gitu. Ya, gitu. Kan begitu kita ujian itu ya. Kalau dia sudah baik ya ngapain diuji di situ gitu ya. Justru yang diuji itu ya pada titik lemahnya supaya orang seperti itu. Nah, kemudian di samping kekuatan pribadi, kekokohan pribadi, solid pribadi yang dibangun melalui proses tarbiyah ya, tarbiyah zatiyah mau itu kita. Nah, kita juga perlu lingkungan ya. Jadi kemampuan kita untuk istiqomah juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Gitu ya, lingkungan bisa menyebabkan idealisme seseorang melemah, kemudian bersifat permisif. Akhirnya mungkin dia juga kemudian jadi ikut-ikutan ketika lingkungan yang tidak bagus. Gitu. Tapi kalau dia kemudian hadir dalam sebuah lingkungan yang kondusif gitu ya, visi misinya sama, kemudian itu mereka saling ingat mengingat, kita akan terjaga juga gitu. Ya, makanya itu kemudian kita menjadi penting buat kita untuk kemudian kalau kita ingin melakukan perbaikan, apalagi sudah ingin
Kalau perbaikan tadi jangankan masyarakat atau bangsa negara, di keluarga sajalah gitu. Ya, keluarga kita sendiri misalkan sebagai anak gitu ya, antara bapak, ibu, kakak, adik nggak setuju, misalkan beberapa contoh kasus misalkan kalau akhwat biasanya mau pakai busana muslimah gitu kan, kalau bapak ibunya marah-marah, kamu pakai apa gitu, kayak ninja pakai ini gitu kan, adik-adik gitu ya, tentu itu akan melemahkan juga akhirnya. Kemudian kalau kita nggak kuat ya sudah akhirnya kita nggak. Tapi kalau keluarganya mendukung, meskipun tetangga kiri kanan, tapi ya akan seperti itu. Itu dalam lingkup keluarga, apalagi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, negara. Kadang-kadang sekarang gitu. Sekarang ini katanya cari yang halal saja sudah, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal gitu. Kayak kalau kita nggak ikut gila ya nggak kebagian gitu. Nah, kan gitu kadang-kadang. Akhirnya kemudian membuat orang seperti itu. Nah, makanya dalam konteks penegakan nilai-nilai tauhid ya kita perlu ya perlu teman gitu ya, perlu lingkungan yang mendukung kita gitu ya, sehingga kita mendapatkan penguatan ya, itulah makanya kita diperintahkan oleh baginda Rasul untuk bergaul dengan lingkungan yang soleh. Perhatikan dengan siapa kita bergaul. Sahabat karib itu kalau berteman sih boleh saja dengan siapapun saja ya, tapi untuk memilih sahabat karib yang menjadi teman hari-hari kita gitu, kita perlu milih orang-orang yang soleh, sehingga ketika waktu azan berkumandang, kita sholat dulu yuk gitu. Kalau orang yang nggak perhatikan ya azan dia tetap aja terus masuk. Kalau kita melakukan kesalahan diingatkannya nggak pantas begini nih gitu. Nah, itu harapan kita punya lingkungan yang seperti itu gitu. Ya, bagaimana lingkungan kita adalah lingkungan yang memotivasi kita untuk tetap taat, mendorong kita untuk meningkatkan kualitas kita. Di samping di satu sisi kalau kita salah, kita diingatkan, ditegur dengan cara yang baik, kira-kira begitu. Nah, saya pikir dua sisi itu ya untuk menjadikan kita tetap istiqomah. Bagaimana kita terus membina diri, mengokohkan kedekatan kita kepada Allah, menyempurnakan pemahaman kita, membiasakan amal-amal kita dan amal soleh, sehingga kemudian kita merasa risih kalau kita melakukan kebaikan. Sampai kemudian kita ya, karena bagaimanapun juga manusia itu tempatnya salah gitu. Ya, makanya kita perlu cermin, ya perlu istilahnya sparring partner gitu, yang kemudian senantiasa mengingatkan kita, memotivasi dan mengingatkan kita. Ya, nah, termasuk ya salah satu caranya ya melalui majelis-majelis seperti ini. Bagaimana ketika kita hadir di sini kan gitu, kita saling dikuatkan kembali motivasinya, diingatkan kembali tugas-tugas kita, gitu. Nah, kalau kita juga nggak mendapatkan lingkungan itu, tentu akan susah buat kita. Kira-kira begitu mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih Ustadz sudah melakukan konfirmasi, katanya sudah terjawab Ustadz. Ya, selanjutnya ternyata banyak banget nih Ustadz teman-teman yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Ini mau sampai jam berapa nih? Sampai pukul 22.00 Ustadz jika tidak berhalangan. Masih lama ya. Ya, silakan kalau masih ada. Namun sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz izin untuk mengingatkan kepada seluruh peserta agar dapat mengisi daftar hadir. Untuk link daftar hadirnya sudah tertera di room chat. Dan di sini ada pertanyaan dari Zatira Hoirunisa. Dia bertanya, Ustadz, bagaimana sih hukumnya memajang patung-patung atau foto idola atau gambar yang bernyawa dengan tujuan untuk pajangan aja, bukan untuk disembah gitu, Ustadz? Ya, nah ini sudah bahasan fikih ya. Kalau penjelasan rincinya nanti bisa dilihat ya di buku Halal Haram Yusuf Qaradawi. Saya pikir itu di situ juga dijelaskan salah satunya tentang patung gitu ya. Kalau patung sepertinya sudah jelas lah gitu ya. Jadi tidak sepatutnya di rumah orang-orang yang beriman itu di rumahnya ada patung-patung gitu ya. Ada patung lah dari perunggu, dari semen atau apa gitu, baik patung manusia maupun patung binatang lah gitu. Jadi kalau bisa diupayakan supaya tidak ada itu di rumah-rumah kita, karena dalam satu hadis dikatakan malaikat tidak akan masuk di rumah yang di dalamnya ada patung gitu ya. Nah, adapun tentang foto, ya kalau kita baca penjelasan nanti di buku Halal Haram itu masih diperkenankan, karena foto itu kan dia hanya mengambil bayangan, menangkap
bayangan ya, kemudian mencetaknya seperti itu. Kalau untuk foto yang saya tahu, yang saya pernah baca itu tidak mengapa gitu ya, foto misalkan bapak, foto ibu, foto wisuda kita gitu ya, kita foto untuk ijazah kita, untuk mungkin juga dokumen pribadi ya, itu tidak mengapa. Itu foto-foto dalam batas-batas yang juga tidak melanggar syar'i gitu ya. Kalau untuk wanita muslimah jangan sampai fotonya tidak menutup aurat, misalkan di share di publik ya, tetap itu juga dijaga, termasuk di rumah gitu kan. Jadi memang foto-foto yang sifatnya itu mungkin lebih baik ditiru seperti itu. Nah, kalau foto ya saya bilang itu kalau di penjelasan tuh ya masih ada dibolehkan. Meskipun ada juga orang yang berpikiran agak ini gitu yang sampai juga mengharamkan foto ya, ada juga. Tapi penjelasan yang lebih itu sebenarnya ya tadi kalau foto masih diperkenankan. Wallahu alam ya, mungkin kira-kira begitu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan patung dan foto lah gitu ya. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin saya akan gabung nih Ustadz beberapa pertanyaan yang terkait. Ya. Ada pertanyaan, bagaimana menumbuhkan kesadaran diri untuk menjaga akidah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gimana agar kita itu bisa membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi orang awam yang memang belum memahami sepenuhnya tentang kaidah-kaidah atau aturan-aturan dalam Al-Quran maupun hadis. Ustaz. Ya. Oke, tadi ada doa Nabi Ibrahim yang sudah kita sampaikan ya. Betapa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar mengutus kepada kaumnya seorang rasul ya, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mengajarkan kepada mereka kitab, dan mensucikan jiwa-jiwa mereka gitu ya. Dan tugas ini juga yang mirip ya yang Allah berikan kepada baginda Rasul. Ya, Allah menyampaikan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ya, dialah Allah yang mengutus kepada sebuah kaum yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa-jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ya, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Nah, artinya inilah aktivitas tarbiyah yang komprehensif yang dilakukan, yang kemudian mampu tadi mengokohkan kesadaran diri, mengokohkan pemahaman, kemudian juga mampu membuat seseorang kemudian memiliki kesadaran, ya, kemudian seperti itu. Jadi ya harus komprehensif gitu ya. Ya, jadi ya ruhi, fikri, dan jasadi. Ya, ruhi ya dengan takarub ilallah, dengan ibadah-ibadah yang dibangun sedemikian rupa kepada Allah, ya, sehingga kemudian kita memiliki kedekatan dan mendapatkan penjagaan dari Allah SWT. Ini penting gitu ya. Jadi dalam salah satu hadis dikatakan, tidaklah seorang hambaku beribadah kepadaku dengan melaksanakan yang wajib-wajib, kemudian dia menambah dengan amalan-amalan sunnah, maka aku akan mencintainya, kata Allah. Dan kalau aku sudah mencintainya, maka aku yang menjadi tangan, mata yang dengannya dia melihat, menjadi telinga yang dengannya dia mendengar, menjadi tangan yang beraktivitas, gitu, kira-kira seperti itu. Kalau dia berdoa akan dikabulkan, kalau minta perlindungan dia akan dilindungi, kira-kira seperti itu. Nah, itu kan bagaimana ibadah yang baik itu juga menjadi semacam sebuah benteng gitu ya, benteng dari seseorang ketika dia melaksanakan kemaksiatan. Jadi insya Allah kata orang ibadahnya bagus, ketika dia bermaksiat dia akan mendapatkan tadi akan ada, karena hatinya bersih gitu ya, sehingga begitu mendapat nokta hitam sedikit dia akan merasakan ketidaknyamanan seperti itu. Tapi kalau orang yang biasa bermaksiat, ya dia melaksanakan kemaksiatan, ya nggak ada perasaan apa-apa gitu. Ya nggak ada perasaan apa-apa kan gitu. Hati manusia itu kan ibarat kertas putih. Kalau dia bermaksiat, maka akan dia mendapatkan satu nokta hitam. Jadi kalau banyak maksiat, makin banyak nokta hitamnya. Nah, kalau kertas masih putih, ada satu noda hitam aja kelihatannya nggak enak gitu kan, begitu sangat terasa gitu.
Tapi kalau di kertas itu sudah ada 100 titik hitam, nambah satu mungkin kita juga nggak ngelihat apa nambah apa nggak gitu kan gitu. Ya, tapi kalau masih sedikit, masih bersih, begitu ada nota itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini menjadi PR juga buat kita dalam rangka mengokohkan kesadaran diri itu adalah memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Ya, maka ibadah itu perlu diperbaiki. Ya, yang fardu dilaksanakan, ditingkatkan kualitasnya, ditambah dengan yang sholat yang sunnah. Sholat fardu ya, di awal waktu berjamaah di masjid buat yang laki-laki, ya wanita mungkin berjamaah di rumahnya gitu kan. Sholat rawatib dilaksanakan, ya mulai semaksimal mungkin diupayakan tiap malam minimal witir misalkan gitu kan. Sholat duha sebelum berangkat dilaksanakan gitu ya. Kemudian tilawah Quran diupayakan kalau bisa sekali hatam sebulan. Kemudian sholat zikir pagi dan petang gitu ya, doa dan ibadah-ibadah lain, saum misalnya gitu ya. Sehingga dengan intensnya ibadah, otomatis ketika kita beribadah kan kita ingat sama Allah kan gitu. Kalau kita nggak beribadah, ingatnya sama yang lain kan gitu, bisa jadi gitu. Karena kita banyak ingat dengan Allah, kita akan seperti itu. Nah kemudian yang kedua ya tadi dalam konteks tarbiyah fikriyah gitu ya. Bagaimana pemikiran kita ini diisi dengan hal-hal yang bermanfaat ya, dengan nilai-nilai Islam, Al-Qur'an, As-Sunnah, Sirah, akidah segala macam gitu ya. Sehingga dengan adanya ilmu-ilmu yang bermanfaat ya akan mendorong keinginan-keinginan yang baik ya, akan kemudian memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan, kemauan yang baik juga gitu. Tapi kalau yang ada di pikirannya kotor gitu, maka keinginannya juga keinginan yang buruk, ide-idenya ide-ide yang buruk gitu. Apalagi ditambah hatinya juga ya jauh ya, dari Allah. Tentu itu kan makin menguat kemudian tekadnya untuk melakukan keburuk seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga tadi ya, jasadnya, artinya bagaimana jasad ini sedari kecil dibiasakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga tadi dia menjadi habit, menjadi kebiasaan karena rutinitas dari kecil memang udah begitu gitu. Ya, yang muslimah ya dari kecil dari usia 3-4 tahun sama bapak sama ibunya sudah biasa pakai jilbab, ya biasa-biasa aja itu, nggak ada rasa risih apa sekali gitu kan gitu. Ya, tapi kalau baru pakai jilbabnya umur 25 tahun, ya mungkin di awal-awal agak risih gitu, tapi lama-lama jadi biasa, kira-kira begitu. Nah, kita berharap ya perilaku Islam itu menjadi sesuatu yang ya menyatu dalam kehidupan kita gitu. Justru kemudian kita jadi akhirnya kita menjadi risih gitu ya. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak biasa begitu, orang tabiatnya begitu. Melakukan sesuatu yang baru itu akan agak risih, berat. Tapi kalau yang sudah biasa ya biasa-biasa saja seperti itu. Ya, saya pikir itu ya jadi penguatan ruhi, fikri dan jasadi. Dan itu bisa dilakukan secara parti, apalagi sekarang kan dengan teknologi informasi kita bisa menghadirkan berbagai macam pendekatan itu kepada diri kita oleh diri kita sendiri. Meskipun dalam konteks pembinaan tetap diperlukan yang namanya pembina gitu ya. Pembina. Jadi tidak cukup kita hanya dengar saja ceramah di YouTube udah macam-macam aja. Memang benar kalau dalam konteks pemahaman dia mungkin cukup, tapi kita tadi bukan hanya dalam konteks pemahaman yang kita bangun. Kita perlu ada interaksi amal ya satu dengan yang lain. Perlu ada. Jadi tidak bisa digantikan itu artinya pembinaan secara offline gitu, karena ada interaksi yang tidak bisa ditutupi dengan pertemuan online seperti ini, seperti itu ya. Kalau sekarang masih penting ada dia. Kalau hanya nonton seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu mungkin itu ya. Makanya tadi saya katakan pembinaan itu kalau dalam konteks bahasa Islam itu tarbiyah itu jadi penting. Makanya bagian Rasul Nabi Ibrahim tadi berdoa ya tugasnya itu senantiasa membacakan ayat-ayat Allah dalam arti mengingatkan ya manusia gitu ya. Ya, mensucikan jiwa-jiwa mereka supaya jiwanya bersih. Kemudian mengajarkan Alkitab dan mengajar Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu. Ya, sehingga kemudian kita menjadi terjaga. Meskipun tadi ya namanya manusia ya
khususnya generasi milenial dan zilenial yang pada saat ini itu sudah banyak banget menyeleweng dari akidah dan ajaran agama Islam. Gitu, Ustaz. Ya, jadi saya menegaskan kembali ya jawaban saya tentang urgensi tarbiyah Islamiyah. Karena melalui tarbiyah itulah bagian Rasul ya menanamkan akidah yang kokoh kuat pada para sahabat-sahabatnya. Melalui pembinaan itulah bagian Rasul kemudian ya menghunjamkan nilai-nilai akidah itu secara nyata dalam diri para sahabat-sahabatnya. Ya, akidah yang komprehensif yang utuh dan menyeluruh. Maka kita lihat ya bagaimana sedari awal ya, upaya Rasul untuk membina sahabatnya begitu rupa. Makanya kita pernah mengenal kemudian ada taklim rutin di rumah Arqam bin Abi Arqam kan gitu. Ketika sudah agak banyak bagian itu senantiasa kumpul di situ. Ya, meskipun di awal-awal itu kan sembunyi-sembunyi, ada ketahuan bahaya gitu. Tapi intinya kan ada pembinaan. Ya, disampaikan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, termasuk dievaluasi apa masalahnya, dikasih apa bicara solusi segala macam gitu kan gitu. Ada interaksi sedemikian rupa. Ya, bagian dikasih motivasi, kalau salah dinasehati begitu ya. Gitu. Ada dalam konteks pribadi kita itu yang harus kita lakukan. Makanya kita tidak boleh abai dalam untuk terus membina diri kita. Ya, secara pribadi itu saya katakan bagaimana kita merencanakan. Jadi yang direncanakan itu dalam kegiatan kita bukan jam berapa kita kuliah, bukan semata-mata itu, tapi jam berapa saya harus baca Quran, ya, jam berapa saya harus zikir, kapan saya harus puasa gitu. Itu juga termasuk yang harus diagendakan gitu. Ya, kapan saya harus baca buku Islam? Ya, jangan-jangan nggak pernah baca gitu. Gitu. Dan apalagi sekarang kan coba ya pokoknya dalam satu hari saya harus ada kalau nonton YouTube ceramah si ini atau belajar ini atau baca ini misalnya gitu kan atau baca seperti itu. Ya, kemudian bagaimana ada dalam konteks pribadi. Nah, kemudian yang menarik tadi bagaimana memperbaiki akidah generasi milenial. Nah, ini yang kemudian juga menjadi tantangan kita gitu. Ya, kita pernah mengenal mungkin ada yang namanya arus Ghazul Fikri ya, perang pemikiran. Jadi orang-orang itu sekarang tahu bahwa tidak bisa menghadapi umat Islam dengan cara kekerasan. Justru ya kalau digunakan itu semangat pembelaan Islam juga akan bangkit ya, meskipun dia mungkin ibadahnya juga masih bolong-bolong kan gitu ya. Kalau sudah Islam ini kan dia akan mungkin girohnya akan bangkit seperti itu. Nah sekarang yang mereka gunakan adalah tadi bagaimana membombardir umat ini dengan pemikiran-pemikiran ya, budaya-budaya, tradisi-tradisi yang ya mau disamarkan, bukan dia disamarkan seolah itu Islam, seolah baik, sekarang diputarbalikkan. Ya, apalagi sekarang saya katakan dengan teknologi informasi, dengan internet, dengan sosial media, dengan macam-macam itu luar biasa. Nah, tugas kita dalam rangka membentengi generasi milenial itu adalah tadi melawan arus itu dengan arus yang Islami. Ya, jadi kalau jangan biarkan ada ruang kosong di sosial media yang kemudian diisi oleh hoak, oleh informasi-informasi yang menjauhkan umat ini dari agama ini gitu. Nah, kita harus isi juga. Ya, jangan sampai begitu orang buka Facebook yang muncul adalah berita-berita keburukan. Ketika buka YouTube yang muncul adalah informasi dari karena kita nggak masuk ke situ gitu. Ya, makanya saran saya setiap kita punya akun sosial media, punya Facebook, ya punya Instagram atau punya apa gitu. Kemudian ya, isi aja. Ya, jangan melihat berapa yang nge-like bagaimana ya. Pokoknya begitu kita upload di publik itu masuk gitu. Begitu orang buka dipenuhi paling tidak ya orang kalau itu kosong kan gitu. Bayangkan kalau nggak ada orang yang menyampaikan nilai-nilai kebaikan di dunia itu kosong, yang muncul keburukan begitu orang buka ya begitu gitu ya muncul apa. Nah sekarang bagaimana tadi intinya kita melawan arus Ghazul Fikri itu dengan arus yang Islami. Bagaimana kita menampilkan sikap perilaku yang Islami, bagaimana kita menyebarkan pemikiran yang Islami, bagaimana kita menampilkan akidah yang Islami kan gitu. Ya, sehingga kemudian ya, paling tidak orang kalau seimbang kan orang tinggal dia menggunakan hati nuraninya berpikir kok satu begini ada yang begini gitu. Tapi kalau nggak ada yang pembandingnya, ya dia akan menyatakan bahwa kebatilan sebagai kebenaran gitu. Ya makanya kita tetap harus dalam posisi untuk tampil menyuarakan kebenaran, terutama di sosial media karena generasi milenial itu kan generasi yang akrab ya mungkin akrab dengan teknologi digital gitu. Kalau kayak saya udah generasi kolonial gitu kadang-kadang kita ini generasi kolonial gitu.
ya punya HP si canggih-canggih. Saya punya HP nih, jadi kasih anak Galaxy Note 8. Wih, saya juga baru tahu ini Galaxy Note 8 gitu ya. Mau dikasih HP. Ternyata, ini Galaxy ada anak enggak saya. Ini Note 8. Ya kita kan makainya kan WA paling gitu kan, SMS, foto-foto gitu. Padahal kan aplikasinya banyak gitu. Nah, anak-anak generasi muda kita akrab gitu, ya. Mereka nggak diajarin buka HP, ngoprek-ngoprek bisa gitu. Nah, tinggal bagaimana kita mengisinya gitu, mengisi ruang supaya kemudian ketika mereka buka, yang muncul yang baik, ya. Buka YouTube munculnya video-video yang bagus, ya. Buka Facebook yang bagus, buka web. Nah, kalau kosong kita nggak tampil di situ. Kalau orang-orang baik itu nggak mengisi pos-pos itu yang diisi oleh orang-orang buruk, ya mereka teracuni seperti itu. Nah, ini yang kita berharap ya, terutama adik-adik dari generasi ya, memang yang bagus sih yang melakukan pendekatan untuk generasi milenial ini ya adik-adik juga sebagai generasi milenial kan gitu, yang lebih mendekati, memahami kejiwaannya, mendekati pemikirannya, gejolaknya seperti apa gitu. Ya kalau saya yang ngomong, bapak kan udah tua, nggak seperti kita kan masih anak muda gitu ya, gitu. Nah, gitu. Nah, harapan saya justru ya adik-adik itu ya memang masih berada di di lingkup generasi milenial ya, dengan kesamaan itu jadi kan lebih dekat, lebih enak ya, berkomunikasi dengan mereka gitu. Tapi tentu kembali pertama adalah saksiyah kita, kepribadian kita ya. Ya kalau kita punya saksiyah, punya kepribadian yang kita berinteraksi dengan mereka, dan memang juga masih nggak keluar dari apa istilahnya konteksnya gitu ya, masih sejiwa dengan mereka akan melihat itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, itulah saya pikir ya kita membutuhkan adik-adik sebagai generasi muda Islam untuk menjadi yang terdepan dalam mendakwai teman-temannya gitu. Ya, mendakwai teman-temannya. Karena kan ya bahasanya ya beda, bahasa anak muda dan bahasa orang tua kan gitu. Ya, tampilannya juga beda kan gitu. Ya mungkin begitu anak-anak tampilannya sama pakai jubah gitu. Mereka agak risih gitu ya. Kalau yang ngisi yang teman-temannya sama, pakaiannya sama, pakai kaos ya, pakai kemudian apa jeans gitu ya. Kalau biasa aja yang lebih dekat lah seperti itu. Nah, saya pikir begitu mungkin dari saya. Jadi memang kita tidak pungkiri sekarang ini justru orang-orang yang tidak suka dengan Islam begitu memanfaatkan benar teknologi digital ini untuk kemudian merusak keyakinan, pemikiran, budaya umat Islam. Tapi itu tugas kita juga. Nah, makanya saya sarankan ya punya ya paling tidak diniatkan ya punya akun gitu ya. Mudah-mudahan sudah punya semua, biasanya anak-anak muda pada punya gitu ya, punya Instagram punya Facebook punya gitu ya. Tiap hari aja ya, satu-satu Facebooknya buka, sebar. Kalau tahu tidak bisa buat konten sendiri, cari saja ya, konten ustadz-ustadz kita gitu ya. Ya, tinggal forward aja gitu, salin, masukin ke udah. Penting niatnya saya ingin memenuhi jagat raya di Indonesia dengan pesan-pesan kebaikan. Ya gitu. Ya, termasuk kalau kita buat YouTube nggak bisa buat YouTube sendiri, ya punya siapa kita aja. Share saja gitu. Ya di Instagram seperti itu. Ya, syukur-syukur kalau bisa buat konten sendiri, jadi YouTuber gitu ya. Jadi follower pengikutnya, subscribernya 1 juta. Wah, itu bisa jadi dapat rezeki malah gitu kan. Dia berdakwah, ya kita nggak perlu dikasih amplop sama yang kita dakwahi, ya, tapi kita dapat rezeki dari tempat lain gitu. Wallahu alam, mungkin itu yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih Ustadz atas penyampaian materi juga jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari seluruh peserta. Masya Allah, sangat memotivasi bagi kita generasi muda untuk terus berbenah dalam hal akhirat gitu. Nah, terakhir Ustadz, dari semua yang sudah disampaikan tadi, juga diskusi dari sesi tanya jawab, boleh dong Ustadz kasih closing statement dari apa yang sudah disampaikan. Ya, jadi sekalian, dunia terus berubah. Dan perubahan hari ini terjadi begitu cepat gitu ya. Dan kalau kita kemudian tidak terus mengupdate diri kita, ya, meningkatkan kualitas kemampuan kita dalam berbagai aspeknya, kita akan menjadi tidak relevan. Ya, adanya kita menjadi tidak ada gitu ya, menjadi tidak. Oleh karena itu, supaya kita tetap relevan, ya, bahkan kemudian berpengaruh di zamannya, tentu
menjadi keharusan kita untuk terus mengupgrade ya, kualitas diri kita dalam seluruh sisinya, ya. Dan untuk itu perlu ada kesungguh-sungguhan untuk terus kita meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kemampuan kita agar kita kemudian menjadi orang yang relevan di tengah-tengah perubahan yang tengah terjadi, bahkan kemudian ya bisa memberikan pengaruh, ya. Kita tetap relevan dan berpengaruh di tengah-tengah perubahan kita kemudian yang berperan dalam mengarahkan perubahan itu, kira-kira begitu. Ya, jangan sampai kita yang kemudian dirubah ya dan menjadi pecundang, tapi kita tampil ke depan mengarahkan perubahan itu ke arah kebaikan. Demikian mungkin yang saya sampaikan untuk saya pribadi dan kita semua. Alhamdulillah. Ya Ustadz, sesi penyampaian materi sudah selesai, juga tanya jawab sudah selesai juga, closing statement juga sudah disampaikan. Terakhir ada kenang-kenangan dari panitia, yaitu sertifikat kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan untuk dapat share screen. Nanti sertifikatnya dikirim ke ini ya, ke WA ya. Iya Ustaz. Ya, jazakallah khairan katsir. Oke, boleh didokumentasikan terlebih dahulu. Saya download aja, bisa di-download kan nih? Nanti kita kirimkan, Ustadz. Oke. Oke, cukup panitia. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaian materi yang sungguh luar biasa, yang semoga dapat memotivasi kita untuk melakukan pergerakan-pergerakan yang dapat berguna bagi diri kita, keluarga, saudara, teman, bahkan bangsa dan agama kita. Oke, ya mudah-mudahan tidak kapok mengundang saya. Ya Ustaz. Sama kemudian ya kan ini kita akan menerima adik-adik kita ya, mahasiswa baru ya, mungkin dipersiapkan program-program penyambutannya sehingga adik-adik kemudian tetap bisa juga tertarik untuk bersama-sama gabung di FOSI, membina diri, meningkatkan kualitas diri, berkhidmat kepada kepentingan umat lah gitu ya. Ya memang perlu kreativitas karena ya nggak ketemu di dunia maya mungkin gitu ya. Ya, tapi harapan kita tidak menghalangi kemudian bisa menerima dan membimbing adik-adiknya gitu ya dengan cara-cara yang memang bisa. Dan saya yakin adik-adik bisa karena memang adik-adik berada di dunianya, di zamannya gitu ya, dengan teknologi digitalnya. Itu aja mungkin. Ya, terima kasih Ustaz. Tak terasa tahap demi tahap sudah kita lalui bersama. Saya Dimas Fediansah yang bertugas akan pamit undur diri, namun saya akan mengutip salah satu ungkapan yang disampaikan oleh Ustadz Heri Nofriansyah. Tadi sempat menyampaikan bahwa kita diciptakan untuk beribadah. Tanamkan akidah agar kita bisa menjadi muslim yang kafah. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya Dimas Fediansah yang bertugas pamit undur diri. Sebelum itu kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Pamit ya. Iya Ustadz. Terima kasih untuk seluruh peserta. Oke.